Tentunya justru si anak internasional ini, anak dari Surabaya, mimpin sel grup yang isinya bule-bule gitu. Puji Tuhan untuk kesempatan itu. And then aku selesai 2014, terus pindah ke Portland. Puji Tuhan dapat kesempatan untuk ambil S2 Christian Leadership, kepemimpinan Kristen. Yang di sana juga aku pelayanan di anak muda juga. Of course main drum jalan terus, tapi cell group sama anak-anak muda itu yang emang Tuhan udah taruh di dalam hatiku. Sepulangnya aku dari US, aku sampai Surabaya, aku sempat 2 tahun full time di MDC Surabaya sebagai koordinator pelayan mahasiswa. Jadi waktu itu aku ke kampus-kampus, ke UC, Universitas Ciputra, ke UKP, Petra, terus ke UPH. Dan di situ kita start small group, start kontak, start kesan, sel group di kampus-kampus. Tapi akhirnya 2018 waktu itu, ya 2018 akhirnya Tuhan panggil aku keluar untuk masuk ke marketplace di mana aku sekarang kerja. Aku kerja di pabrik tisu sekarang. Dulu sempat 1,5 tahunan di HRD, sekarang aku di purchasing. Tugasku beli-beli barang. Tapi meskipun Tuhan panggil aku keluar ke marketplace, hati untuk melayani itu tetap ada. Hati yang Tuhan taruh untuk membangkitkan anak muda, hati yang Tuhan taruh untuk berjalan bersama-sama dengan kalian-kalian ini, itu tetap ada. The fire, the passion, the desire to serve the Lord, to serve the young people, itu tetap ada. And makanya waktu Om Sony telepon, ditanyain mau nggak pelayanan di Malang, melayani anak-anak muda di Malang, anak-anak SMP, SMA, anak-anak kuliah. Hatiku sukacita sekali. Karena ya memang itu yang Tuhan sudah taruh di dalam hidupku selama ini. Hatiku memang untuk anak muda. Gimana supaya kita bisa tumbuh bersama. Karena kalau kita ngomong soal anak muda sama orang tua itu enggak 100% bisa nyambung. Setuju enggak? Ada yang pernah konflik sama orang tuanya? Yang pernah konflik sama orang tuanya, angkat tangan. Wih, hebat loh, ada yang enggak pernah konflik sama orang tuanya. Aku salut sama kalian. Karena meskipun aku ini anak yang baik-baik gitu ya, selama aku sekolah, jarang aku bertengkar sama mamiku. Tapi justru setelah aku lulus kuliah, pulang, wah itu konfliknya banyak jadi malahan. Karena sudah lama pisah, terus harus balik lagi, wah konfliknya macam-macam. And aku kepengen supaya kita bisa jalan sama-sama, kita bisa, ini bukan pelayananku, ini bukan, kalian jangan lihat aku sebagai seorang yang ditugaskan, terus akhirnya dia punya, nggak tahu mungkin nantinya punya titel youth pastor atau leadernya, image leadernya BTL. Aku mau berjalan bareng sama kalian. Karena aku tahu gimana rasanya jadi remaja, gimana rasanya susah untuk share sama orang lain, khususnya yang lebih tua. Karena even sampai sekarang pengalamanku di saat aku share sama orang yang lebih tua, share sama orang tuaku mungkin, share sama orang-orang yang aku tahu, itu malah akhirnya dituturi. Di tuding-tuding gitu. Makanya toh kamu jangan gini, jangan gitu. And I hope aku bisa di sini sebagai kakak kalian. I'm really open with anything. Kalian bisa datang ke aku kalau kalian perlu ngobrol soal apapun itu. And trust me, aku tidak akan
judging kalian, karena itu bukan tugasku. Yang aku mau lakukan adalah gimana caranya supaya kita bisa bertumbuh sama-sama di dalam Tuhan, memiliki kehidupan yang menyenangkan Tuhan. Struggle itu tidak akan hilang sampai kalian dewasa. Sampai sekarang aku masih ada hal-hal yang masih tak poles, masih banyak hal yang buruk di dalam kehidupanku yang harus dikikis. And aku tidak akan berusaha untuk nampak kudus di depan kalian. Jadi om-om, tante-tante, mohon maaf kalau misalnya nanti saya modelnya kadang-kadang bisa selengean, enggak karu-karuan, I'm sorry. Tapi my promise is, janjiku adalah aku ingin seperti Kristus. Aku ingin kehidupanku ini bisa terus berubah, bisa terus dikikis yang buruk, dan bisa semakin menjadi seperti Kristus. And apalagi ya? Mungkin untuk sekarang itu aja sih. Kalian mau tahu apa lagi tentang aku? Bebas tanya apa aja. Gak ada yang mau tanya mungkin? Om-om, tante-tante, kakak-kakak yang di belakang mungkin ada pertanyaan yang mau dilontarkan. Pacar aku gak ada sekarang, masih didoakan. Kalau ngomong soal mimpi ke depan, aku punya mimpi, punya counseling center. Itu mimpiku. Kapan terjadinya? Enggak tahu. Apalagi? Ada yang mau tanya mungkin? Sembarang wis sungguhan. Ya supaya kalian bisa tahu aku, ya hopefully nanti abis gini aku bisa tahu kalian juga. Tadi aku ketemu sama Cino, sama Filia. Ada yang mau tanya? Kalau gitu aku yang tanya wis. Selama ini apa yang kalian lakukan kalau misalnya selama ini pelayanan mahasiswa dan remaja di sini kayak gimana sih? Aku pengen tahu dari kalian. Yuk. Filia mungkin bisa bantu teman-teman perwakilan gitu. Kamu kan baru ini kan ya, baru kuliah toh ya. Berarti kan selama ini kamu punya experience lebih ke BTL mungkin ya. Kalau BTL gimana selama ini? Ini masih, kaget aku. Kenapa? Kalau masa COVID ini jarang ngumpul sih. Jarang kumpul? Iya. Kalau dulu? Kalau dulu ngumpul, jadi punya kayak ibadah sendiri gitu. Punya ibadah sendiri, hari apa? Minggu. Hari jadi Minggu juga? Pas kayak Om Sony lagi khotbah, kita keluar terus punya ibadah sendiri gitu. Oke. Jadi biasanya waktu praise and worship-nya bareng, terus habis gitu firmannya pisah gitu ya? Oke. Kalau siapa nih yang bisa kasih perwakilannya image? Mahasiswa, pemuda. Ayo kakak-kakak image. Kakak-kakaknya anak-anak teman-teman BTL. BTL singkatannya apa? Beyond the limit. Asik tuh. Beyond the limit. Melebihi batas. Ayo. Image. Kakak image. Ayo kakak image. Share dong. Kalau image sih kita biasanya ada ibadah
tertentu, di hari-hari tertentu, tapi image-nya memang masih belum terlalu yang wow gitu. Jadi emang rencananya tahun ini kita mau setelah ini gedungnya jadi, kita mau bikin kayak ibadah khusus buat anak image, karena kan memang waktu itu terbatasnya karena gedung ya. Tapi udah keburu corona dulu, jadi terus anak-anak pengurusnya pada kerja, Oke. jadinya nggak jadi. Oke. Belum jadi sampai sekarang. Ya. Jadi dulu ada ibadah sendiri, image. Iya. Ada ya? Heeh. Oke. Alright. Terus itu hari apa biasanya kalau ibadah image? Sabtu kalau nggak salah. Hari Sabtu. Heeh. Sabtu kayak gini, Mm-mm. jam 5-an gitu. Mm-mm. Terus habis gitu latihan musik buat minggu. Latihan musiknya kadang itu kan Jumat atau Sabtu pagi. Oh, oke. Jumat Jadi atau sore Sabtu memang pagi. khusus buat image. Oke. Alright. Terus tadi aku sempat dengar ibadah image-nya kurang wow. Maksudnya kurang wow itu seperti apa? Ya maksudnya kayak nggak terlalu banyak orang, jadi terus gregetnya juga masih perlu ditambah lagi. Gregetnya perlu ditambah lagi. Oke, greget kayak apa yang dimaksud? Beda zamanku dulu ya, kayak dulu itu kita sempat ada image yang masih tahun 2009-an. Sekitar itu, dan beda, jadi kayak feel-nya beda, terus spiritnya beda juga. Nggak tahu apa bedanya, tapi memang yang zaman itu udah kembali semua ke negaranya masing-masing. Oke. Iya. Iya, anak ini soalnya anak kuliah ya. Iya, anak kuliah Jadi zaman itu. banyak yang anak rantau gitu ya. Iya. Oke. Aku boleh lihat di sini yang sekolah, bisa angkat tangan? Yang SMP, SMA. SMP, SMA, oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang kuliah? Kuliah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Oke. Nice. Ya aku kepengen tahu aja sih. Jangan kaku-kaku loh guys. aku hari ini sih ya itu kayak yang tadi katanya Tante Lydia. Ini supaya kita bisa saling kenal, saling tahu. Aku capek berdiri tak duduk aja ya. Sama Sila kalau di depan sini. Di sini lebih kelihatan jelas. Ya. Ibadah anak muda, pelayanan anak muda. Kok di bayangan kalian pelayanan anak muda itu kayak gimana sih? Yang ideal gitu loh. Di bayangan kalian yang ideal, aku kepengen kayak gini, aku pengen kayak gitu. Supaya kita bisa sama-sama tahu gitu loh. Nanti kamu kalau tak kasih idealku, nanti tidak cocok. Aku pengen tahu aja sih. Supaya nanti kita bisa jalan bareng-bareng. Karena aku percaya kalau ada kesatuan hati, di situ Tuhan hadir. Kalau ada kesatuan visi, apalagi bersama-sama dengan Tuhan, ya itu bisa terjadi beyond the limit itu. Kita tahu ceritanya ini kan, Babel kan, itu tanpa Tuhan loh. Babel itu tanpa Tuhan mereka bisa mendirikan bangunan yang mencapai langit. Mereka mau mencapai Tuhan kan ceritanya itu. Sampai akhirnya Tuhan kacaukan bahasanya. Mungkin kalau misalnya itu diterusin mereka bisa bikin bangunan yang sampai luar angkasa mungkin. Mungkin loh. Mungkin. Ayo guys. Aku pengen tahu, sungguhan aku kepengen tahu. Kepengennya tuh kayak gimana sih, pelayanan anak muda tuh kayak gimana sih?
Kalau gitu gini deh, aku kasih opsi. Biasanya kan kalau di Instagram kan kalian pilih kan A atau B gitu. Siapa di sini yang suka pelayanan anak muda itu modelnya lebih jeduk-jeduk, yang apa namanya kayak apa ya, yang kayak party gitu, atau lebih suka yang modelnya kusyuk? Kayak party, oke. Ini kayak party di sini. Di situ? Kayak party juga. Loh enggak apa-apa, ini sungguhan enggak apa-apa. Biar tahu aja, soalnya aku punya temen, dia lebih suka yang kusyuk gitu loh. Ada. Dia bilang gak enak kalau misalnya ibadah tuh yang jeduk-jeduk, yang kayak party, aku gak bisa konsentrasi sama Tuhan, dia bilang kayak gitu. Jadi dia sukanya yang model-model kayak, kalian tahu lah ya, apa namanya, kalau ibadahnya Katolik itu kan lebih tertata rapi, terus habis gitu nanti ngomongnya gantian, yang modelnya terstruktur banget gitu. Ada yang suka kayak gitu. Nah ini aku pengen tahu aja, kalian tuh sukanya yang seperti apa. Nanti supaya kita bisa jalan bareng-bareng. Kita bisa bangun pelayanan ini bersama. Kayak yang tadi aku bilang, it's not about me. Aku di sini, tugasku di sini melayani. And I wanna be able to serve you. Aku pengen bisa melayani secara maksimal. And supaya bisa melayani secara maksimal, ya harus tahu ekspektasinya seperti apa. Nanti tujuan yang kita mau capai bareng-bareng ini loh apa. Visinya kayak gimana. Jujur aku tadi waktu nyetir ke sini, aku ya biasalah, aku pasang musik pakai Spotify gitu ya, tak colok ke mobil, musiknya nyala, musiknya enak, wah model-model Hillsong yang free gitu loh. Ya itu yang kayak kalian bilang, lebih kayak party, jeduk-jeduk gitu. And it was good. Perjalanan dari Surabaya sampai sudah di tol Malang itu. Tengah-tengah kira-kira kan aku pasang ini kan Google Maps. Tak pasangnya alamat gereja sini. Di Google Maps itu kira-kira sekitar 30 menitan sampai. And lagi musik jeduk-jeduk itu aku berdoa aja gitu sama Tuhan. Tuhan, aku nggak tahu gitu ekspektasinya nanti seperti apa. Tapi aku bersyukur Tuhan, hari ini aku ke Malang, aku mau melayani Engkau, diberi kesempatan untuk melayani anak-anak muda di Malang. Ya udah, aku doa gitu tok. Terus habis gitu, ya udah aku lanjut bahasa roh biasa aja, nggak yang gimana-gimana. Tiba-tiba tahu nggak? Tiba-tiba aku nggak bisa stop. Sungguhan nggak bujuk. Nggak bisa stop. Oh bahasa roh terus. And it was an awesome experience. Bener-bener momen yang indah sama Tuhan. Dan di situ aku punya opsi sih sebenarnya. Aku punya opsi untuk aku mau terus menyembah Tuhan atau aku mau stop and melakukan hal yang lain. Karena di otak ini banyak yang dipikirin. Mikirin kerjaan ada, mikirin pelayanan ada, mikirin YouTubeku juga ada, mikirin step ke depan supaya aku bisa punya counseling center itu gimana, itu ada juga, strateginya gimana. Tapi at that moment aku sambil nyetir, aku bahasa roh and Tuhan bekerja, aku merasakan hadirat Tuhan, and aku drop semuanya, ya udahlah aku decide untuk nyembah Tuhan. And it was awesome. Benar-benar luar biasa sekali. And pengalaman-pengalaman kayak gitu yang aku harap kita semua bisa miliki. Karena sungguhan itu nggak tergantikan dengan apapun. Aku di mobil tadi berasa kayak orang lagi pergi KKR itu loh. Yang berasa hadirat Tuhan tuh ini banget gitu. Dan aku yakin, aku sungguh percaya bahwa Tuhan tuh akan melakukan hal yang besar di sini. Gak mungkin
Tuhan tuh sudah rancangkan sesuatu yang buat aku mungkin impossible gitu loh. Kenapa kok akhirnya tim penggembala di sini setuju untuk aku yang bisa membantu pelayanan di sini? Kalau bukan Tuhan, aku nggak tahu siapa lagi. Dan aku nggak mau sia-siakan waktu ini. Aku nggak mau sia-siakan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Aku sungguh percaya bahwa Tuhan tuh akan melakukan sesuatu yang besar di sini melalui kalian. Kalau kalian tanya sama leader-leader kalian di sini, Om Sony, Ko Teddy, leader-leader yang lainnya, mereka mulai pelayanan, mereka mulai masuk benar-benar akhirnya bisa all out untuk Tuhan. Setauku ya di umur-umur kalian ini. Masa-masa SMP, SMA, kuliah. Dan aku percaya bahwa di waktu-waktu ini Tuhan itu akan bekerja luar biasa di dalam kehidupan kalian. Kalau ngomong soal kenangan, kalau ngomong soal masa keemasan, masa gemilang gitu ya, bersama-sama dengan Tuhan, aku bisa bilang masa gemilang, masa keemasanku, masa aku benar-benar wah enjoy sama Tuhan, itu justru waktu-waktu kayak kalian. Waktu aku SMP, SMA, kuliah. That was like the best moment. And I hope kalian juga bisa merasakan itu. Kalian bisa mengalami itu. Bukan mengalami itu sama aku, no. Tapi kalian bisa mengalami itu sama Tuhan. Latihan musik nanti jam 6 ya. Do you want to know anything about me? Kita kembalikan lagi. Tadi kan aku udah cerita macam-macam nih. Aku juga ada tanya beberapa pertanyaan. Oh, aku punya pertanyaan lagi. Kalian suka ibadah? Kalau ngumpul, lebih prefer weekend, Jumat Sabtu gitu, atau prefer hari Minggu? Lebih enak yang mana buat kalian? Yang Minggu, angkat tangan. Yang sukaan Minggu aja, lebih enak. Oke, mayoritas Minggu. Kenapa kok lebih suka Minggu kalau gitu? Kenapa suka Minggu? Ayo Rek, dibantu. Kenapa? Aku tadi mendengar suara dari arah-arah sini. Tapi nggak jelas. Kenapa lebih suka Minggu daripada Jumat atau Sabtu? Sekalian gitu. Hari Minggu wis pagi ikut papa mama, terus habis gitu Minggu sekalian setelahnya gitu misalnya ya. Sekalian langsung ibadah pemuda gitu. Oke. That's fair. Bisa diterima. Terus biar Jumat Sabtunya bisa sama teman-teman gitu. Jalan-jalan, apa, cangkruk gitu. Kalau di Malang apa sih yang ini? Apa yang lagi happening sekarang? Atau sebelum corona? Kalau Surabaya kan biasanya anak-anak tuh suka nge-mall. Ke TP lah, ke Supermall, ke CW, ke Galaxy Mall. Kok di Malang apa ininya? Ngafe ya kalau di sini ya. Cangkruknya di kafe gitu sama teman-teman. Cafe hopping gitu, pindah-pindah kafe setiap minggunya. Enak sih, aku suka sih kayak gitu. Aku nggak suka nge-mall. Saya mall di mana-mana ya segitulah modelnya. Kalau kafe kan bisa beda-beda, nuansanya beda gitu. Oke.
BTW dengan adanya corona ini, kalian prefer kalau cell group itu Zoom atau ketemu fisik? Lebih suka Zoom atau fisik? Ini suka fisik. Fisik. Gini deh, angkat tangan lagi. Pada diam-diam semua di sini. Yang suka fisik angkat tangan. Oke, mayoritas ini. Hampir semua lebih suka ketemu fisik. Oke. Berarti lebih enak fisik ya? Kenapa? Pakai mic biar teman-temannya mensupport. Itu tuh. Kalau misalnya ketemu lewat Zoom gitu, kan itu kayak kadang itu mau ngomong itu loh kayak nggak enak gitu loh. Terus juga kadang itu kalau misalnya jaringannya lagi nggak bagus kan juga jadi terhambat gitu. Ya jadi lebih enakan ketemu fisik. Enak ketemu fisik. Oke. Setuju? Setuju. Oke, berarti sukaan ketemu fisik. That's nice. Lebih mudah kalau kayak gitu. Terus kalian kalau misalnya ketemu fisik, biasanya itu lebih suka ngumpul begini atau gimana? Lebih ngumpul yang formal-formal gini atau lebih yang informal? Informal. Oke. Kalau ibadah, kalian suka yang lebih informal gitu atau yang lebih formal? Yang lebih rapi, tertata gitu. Suka yang mana? Yo, tak tanyain kamu sekarang. Tadi bilangnya kayak party ya, yang jeduk-jeduk ya. Pokoknya asik gitu ya. Oke. Nggak apa-apa. Bisa sih. Cuman sekarang kayak gini. Aku percaya ini pelayanan bukan pelayanannya para leader aja. Bukan tugasnya cuman Kak Lydia, Ko Teddy, Om Sony, aku. Karena ini pelayanan untuk Tuhan. And I hope setiap kita bisa involve. Karena aku percaya kalau Tuhan tuh sudah kasih talenta di setiap kehidupan kita. Mungkin satu punya 1 talenta, ada yang punya 2 talenta, ada yang punya 5 talenta. It doesn't really matter talenta kalian tuh kalian dapatnya 5, 2, apa 1. Yang terpenting adalah di saat kalian pakai talenta itu kembali untuk Tuhan. Itu yang penting. Kalau ngomong soal pelayanan itu enggak semuanya harus di atas mimbar. Bisa juga pelayanan yang di balik layar. Aku tanya dengan jujur ya ini, I hope kalian jawab dengan jujur. Siapa yang suka berdoa? Siapa yang suka berdoa? Satu orang di belakang. Thank you untuk kejujuran kalian. And I hope kita bisa jujur terus sama-sama. Karena jujur, aku mau bilang juga, doa itu bukan sesuatu yang menyenangkan buat aku. Doa itu bukan sesuatu yang menyenangkan buat aku. Tapi di saat aku bertemu sama Tuhan, itu menyenangkan. The act of praying itself,
doanya itu sendiri, the action, tindakan doa itu sendiri, membosankan sih. Yes, aku itu. Tapi tadi aku cerita toh, when I was driving, aku nyetir itu, di saat aku berdoa, hadirat Allah itu datang, hadirat Allah itu turun. Kalau mikirin soal bosen-bosenan, bosen bro. Aku berdoa bahasa roh loh, aku enggak ngerti yang aku omongin itu apa. Enggak ada faedahnya untuk pikiranku. Selama berapa lama? 20 menitan. Aku di tol sampai akhirnya turun. Terus kok tadi sempat telepon. Aku bahasa roh terus. Kok dipikirin dari segitunya tok boring sungguhan. Tapi bukan itu yang dikejar. Yang kita kejar itu hadirat Tuhan. And sometimes di dalam kebosanan-kebosanan kita itu Tuhan itu bisa hadir. And I hope doa itu bukan jadi sesuatu yang beban untuk kalian ke depannya. Mungkin sekarang kelihatan males. Aku berdoa itu males kak. Bosen soalnya. And mungkin sometimes aku enggak tahu aku harus doa apa. Rasanya yang perlu tak doakan sudah tak doakan semuanya. And it's okay. Tapi kita mau jalan bareng-bareng, kita mau jalan sama-sama. And my promise is, aku akan mendoakan kalian. And I hope kalian berdoa untuk aku, kalian berdoa untuk teman-teman kalian juga. Karena balik lagi, Tuhan tuh akan melakukan sesuatu yang besar di tempat ini. Tuhan tuh akan curahkan revival di tempat ini. Tapi gimana kita mau dapat apa yang Tuhan mau kalau kita tidak pernah komunikasi sama Tuhan? Aku nggak akan ngomong soal program hari ini. Minggu depan pun aku nggak tahu aku akan ngomong soal program atau enggak. Tapi aku cuman kepingin untuk setiap kita di waktu-waktu ini kita luangkan waktu untuk berdoa. Kita luangkan waktu untuk berdoa untuk satu sama lain. Berdoa untuk gereja ini, berdoa untuk komunitas ini. Supaya Tuhan tuh bisa reveal visinya itu apa sih? Mimpinya itu apa sih? Untuk teman-teman di tempat ini. Dan aku mau masuk ke dalam visinya Tuhan itu. Kalian mau masuk gak ke dalam visinya Tuhan itu? Karena kalau dibilang untuk kita bisa masuk ke dalam visinya Tuhan, itu susah-susah gampang. Gampangnya kenapa? Karena Tuhan itu bisa bicara kepada setiap kita dengan caranya yang luar biasa. Orang buktinya murid-murid Kristus loh. Mereka orang-orang yang sederhana dan mereka bisa dapat visinya Tuhan itu. Mereka bisa mengikut Kristus sampai luar biasa. Mujizat terjadi. Dan itu yang melakukan bukan orang-orang yang hebat, bukan orang-orang yang besar, bukan orang-orang yang sudah kayak doktor apa segala macam. No, nelayan, pemungut cukai, orang-orang yang kayak gitu. Dan aku percaya Tuhan tuh bisa ngomong juga dalam kehidupan setiap kita. Jadi yuk, kita bisa sama-sama berdoa, kita bisa sama-sama masuk ke dalam visinya Tuhan, ke dalam gelombangnya Tuhan. Tuhan mau bawa kita ini kemana? Aku tidak akan taruh agendaku, oh ini mau tak setir kayak gini, setir kayak gitu, no. Aku mau pelayanan ini bisa kita bangun bareng-bareng, kita bangun sama-sama.
Karena visi dari Tuhan itu bisa dia taruh, bisa dia tempatkan di dalam kehidupan setiap kita. Aku bukan orang yang super power, aku bukan kayak Superman yang bisa melakukan segala sesuatunya. Aku dipercaya untuk melayani di sini. Tapi aku juga percaya bahwa Allah itu sudah tempatkan kalian di sini for a reason, for a purpose. Ada tujuan spesifik yang Tuhan sudah taruh. Dan aku enggak mau lewatkan itu. Aku kepingin supaya setiap kita itu bisa ambil bagian sama-sama. Pelayanan ini pelayanan kalian juga. Siapa di sini yang rindu supaya tempat ini bisa penuh dengan anak muda? Penuh dengan anak muda yang mencintai Tuhan, anak muda yang bisa all out buat Tuhan. Dan jangan angkat tangan kalau kalian memang hatinya enggak di situ. It's okay. Tapi hatiku di situ. Dan hati kalian, mayoritas di sini juga di sana. So yuk kita sama-sama, kita bangun pelayanan ini. Kita bukan melayani manusia, tapi kita melayani Raja segala raja. Dengan segala sesuatu yang kita punya. Kak, aku enggak bisa main musik. Kak, aku enggak bisa ngomong. Tapi aku suka desain. It's okay. Kalian bisa bantu di tim kreatif. Kak, aku bisa main musik, cuman ya nggak jago-jago amat. It's okay. Tuhan yang nanti akan menyempurnakan. Kak, aku kok rasanya enggak punya talenta apa-apa ya. Nyanyi fales, main musik temponya ngaco, desain modelnya abstrak terus. Kak, aku kok kayak enggak punya talenta apa-apa. Tapi kalian bisa senyum. Senyumanmu itu bisa dipakai untuk melayani Tuhan. Jadi enggak ada ceritanya di sini itu yang datang cuma duduk aja. Setuju enggak? Aku mau minta persetujuan kalian. Aku enggak mau push ini ke kalian, tapi aku mau minta persetujuan kalian. Mau enggak kita sama-sama melayani Tuhan? Dengan apapun yang kita punya, sesimpel apapun itu, kita mau melayani Tuhan. Tujuannya supaya kerajaan sorga itu bisa penuh. Tujuannya supaya nanti waktu kita kumpul-kumpul di surga lagi, aku ketemu sama si ini, aku ketemu sama temanku yang masih belum kenal Kristus waktu itu, tapi sekarang dia sudah kenal Kristus. Mau kita melayani sama-sama? Ya? So moving forward, kita nanti sembari kita berjalan, kita melayani sama-sama. I hope kalian bisa semakin terbuka, enggak malu-malu. Aku tahu butuh waktu untuk bisa semakin kenal. I hope kalian bisa terbuka. Kalau misalnya kalian punya ide apa, punya keinginan apa, it's okay, kita akan ngobrolin. Kita omongin bareng-bareng. Kalau memang itu nantinya bisa jadi sesuatu yang kita lakukan, let's do it. I'm open to it. Karena ya aku tahu, pelayanan kalau ngomong soal gereja itu rasanya kadang-kadang tuh bisa yang dipikirin tuh, waduh bosen, duduk hari Minggu, dengerin orang ngomong yang gitu-gitu aja. Ayo kita bikin pelayanan ini, pelayanan anak muda ini fun. Kita bikin pelayanan anak muda exciting. Karena sebenarnya saat kita ikut Tuhan, itu exciting. Waktu kita ikut Tuhan, itu enggak boring. Kalian baca di Alkitab, kejadian-kejadiannya, kisah-kisahnya, exciting. Orang lumpuh disembuhkan, orang buta melihat, tuli mendengar. Orang yang kayak jahatnya kayak si siapa namanya? Zakeus itu, suka malakin orang-orang sampai akhirnya dia hidupnya berubah. Exciting. Petrus bisa jalan di atas air, exciting. Pernah bayangin gak sih orang tuh bisa terbang?
Pernah bayangin nggak? Nggak pernah. Di Alkitab beberapa kali kejadian orang terbang loh. Elia diangkat ke surga. Men, keren. Tuhan Yesus naik ke surga, keren. Kejadian-kejadian di Alkitab itu bisa kita alami. Karena Tuhannya sama, kuasanya sama, manusianya juga sama. Mereka manusia biasa, kita manusia biasa. Tapi saat mereka berjumpa dengan Tuhan, mengalami Tuhan, wow, hidupnya berubah. Jadi yuk sama-sama. Aku excited sekali untuk pelayanan di tempat ini. Kalian excited nggak? Kalian excited nggak? Jadi ya kita sama-sama ya bareng-bareng ya. Kita melayani bareng-bareng. Om Sony mungkin mau ngomong. Haleluya. Ya, adik-adik sekalian, kita sudah mendengar perkenalan singkat dari Kak JR yang akan membantu kita di tempat ini untuk melayani adik-adik semua, sehingga apa tadi yang sudah dikatakan Tante Lydia, agar semua potensi kita di sini sungguh-sungguh bisa maksimal. Bukan itu, tapi terlebih lagi kita bisa lebih mengenal Tuhan lebih dalam. Ya, kita semakin bertumbuh bersama-sama dan menjangkau teman-teman kita yang belum mengenal Tuhan. Jadi sore hari ini merupakan perkenalan bagi setiap kita semua, untuk kita semakin mengenal Kak JR, juga nanti bisa ngobrol di luar ruangan ini. Kalian punya masalah apa, pergumulan apa, punya ide-ide apa, nanti bisa di-sharing, sehingga malam hari ini merupakan suatu awal yang memberikan kita sebuah semangat yang baru. Jadi ada sebuah semangat bagi kita untuk menyongsong era yang baru, untuk melayani anak-anak muda dan remaja di Kota Malang. Jadi terima kasih untuk Kak JR yang sudah hadir sore hari ini, dan juga setiap teman-teman. Dan kita mungkin nanti akan bicara hal-hal yang sifatnya teknis nanti dengan Kak JR ke depan. Ya, nanti akan sharing lebih dalam lagi apa yang akan dikerjakan di depan. Nanti kita akan bicarakan itu. Tapi saya setuju tadi Kak JR sudah ngomong ya, kita sungguh-sungguh membutuhkan lawatan Tuhan. Kita sungguh-sungguh ingin melihat kegerakan terjadi, itu dimulai dengan doa, ya. Doa yang harus kita terus naikkan kepada Tuhan. Mungkin itu saja. Kalau ada yang lagi yang mau disampaikan, ada presentasi nggak ada? Itu aja dulu. Ya, jadi setelah ini acara bebas. Mungkin kalau mau ngobrol lebih dalam lagi, ya sambil ngopi, sambil makan kue, di luar ruangan kita bisa ngobrol, lebih kenal, lebih dekat lagi dengan Kak JR. Dan kalian bisa mungkin kasih ide-ide apa, ya, sehingga sore hari ini merupakan permulaan awal di mana kita sangat excited, bersemangat untuk melayani bersama-sama di tempat ini. Oke, itu saja. Ya, jadi nanti Kak JR yang akan sharing nanti setelah ini. Ya. Ada yang mau bertanya? Silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin sudah jelas ya pertemuannya, ke depan sudah ada gambaran ya. Nah, sip kalau gitu. Oke. Kalau tidak ada,
kita akan tutup dulu di dalam doa. Nanti setelah ini ada snack di sana yang sudah disiapkan. Kemudian setelah ini tim musik akan latihan untuk persiapan ibadah besok. Gitu ya, kita berdoa, mari kita satukan di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk sore hari ini. Ini merupakan suatu awal yang baik untuk kami bersama-sama mengalir di dalam tuntunan Roh Kudus. Karena kami haus, kami rindu melihat kegerakan rohani terjadi di antara kami. Kami semakin mengenal-Mu, mengalami perjumpaan, hidup kami menjadi berkat. Semua potensi kami tidak ada yang sia-sia. Dan kami boleh dipakai Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur untuk pertemuan yang indah. Tuhan terus menyertai dan memimpin pelayanan ini. Tuhan sendiri yang akan memberkati dan mengurapinya. Terima kasih Bapa, kami mau menikmati snack yang sudah disediakan Tuhan berkati. Memberikan kesehatan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Oke, ya. Jadi di luar situ adik-adik bisa langsung ngambil ya snack, dan juga nanti Kak JR juga akan ada di sana. Mungkin yang ingin bicara, lebih mengenal, silakan. Jangan malu-malu. Udah perkenalan belum? Ya nanti baru kenal ya nama-nama, kan Kak JR belum tahu nih nama-namanya nih. Nanti baru kenal satu-satu. Pelan. Nanti pakai nama di sini. Oke. Ya. Tuhan berkati. Oke, silahkan ambil snack di luar. Sudah disiapkan buat adik-adik semuanya.